Shalom, perkenalkan nama saya Leslida Tumanggar. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di UPTD SD Negeri 075076 Hili Namuniha, Kabupaten Nias Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2506018008. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi Aku Mau Bertobat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita akan menyanyi dan berdoa supaya Tuhan yang menolong kita hari ini untuk belajar. Kami persilakan teman kita Ani Amin untuk memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Teman-teman, undang kita untuk berdiri. Dan kita Ibu mau mengabsen kita ya. Dengarkan namanya Torres, Hadir, Bu. Sola, Hadir, Bu. Alana. Hadir, Bu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh teman kita Eric Sasser. Kami persilakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi Indonesia 3, 2, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak kami masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Manusia baru. Ya, manusia baru. Bagaimana yang disebut dengan manusia baru? Ya, silakan. Memiliki sikap-sikap yang baru. Iya, memiliki sikap-sikap yang baru. Oke, berikan tepuk tangan. Baik. Ibu akan menampakkan gambar yang ada di depan. Sudah lihat semua gambar di depan? Sudah. Kira-kira di situ apa yang mereka lakukan? Orang yang sedang dibaptis. Iya, orang yang sedang Dibaptis. Oke, siapa yang membaptis itu? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Ya, ya berikan tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama menuliskan arti pertobatan menggunakan pengertian sendiri, ya. Kedua, menggambarkan contoh-contoh orang yang sudah bertobat. Ya. Sekarang mari kita baca dulu teks Alkitab dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Coba angkat Alkitabnya, siapa yang bawa Alkitab? Baik. Kita akan baca Alkitab kita dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca 1, 2, ya. Pada waktu itu tampil. Baik. Ibu akan menampakkan gambar yang ada di depan. Sudah lihat semua gambar di depan? Sudah. Kira-kira di situ apa yang mereka lakukan? Orang yang sedang dibaptis. Iya, orang yang sedang dibaptis. Dibaptis. Oke, siapa yang membaptis?
Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Ya, ya berikan tepuk tangan. Baik. Ya. Sekarang Ibu bagi materinya. Sudah ada semuanya materinya? Sudah. Oke. Coba perhatikan materinya. Sudah. Apa judul materinya di situ? Aku mau bertobat. Aku mau. Bertobat. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, apa arti bertobat? Ya. Berbalik jalan kepada jalan Allah yang benar. Ya. Siapa lagi? Berbalik ke jalan yang benar. Iya, berbalik ke jalan yang Benar. Iya, meninggalkan dosa dan berbalik ke jalan yang Benar. Iya. Baik, kita akan ice breaking sebelum kita lanjutkan pelajaran kita supaya kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya, kami persilakan saudara kami Sola untuk memimpin kita dalam ice breaking. Kami persilakan. Teman-teman, undang kita untuk berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, Sden. Saya bisa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Di sini teman, di sana teman. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kita silakan duduk. Baik, nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ya, kita bagi dulu 3 kelompok kita. Kelompok pertama yang di sini, kelompok kedua ini, kelompok ketiga ini ya, sini. Oke, Ibu bagi lembarannya. Sudah dapat semuanya? Oke, sebelum anak-anak kami berdiskusi di kelompoknya, semua nanti peserta kelompok yang ada di kelompoknya dalam berdiskusi itu harus kerjasama. Ya, itu dikatakan gotong royong ya, kerjasama, saling menerima pendapat temannya satu dengan yang lain. Dan pada saat diskusi itu, Ibu harapkan supaya semuanya boleh ya menyampaikan apa yang dia dapatkan hasil supaya bisa nanti ditulis di dalam diskusinya ya. Oke? Ya, kami Ibu persilakan supaya dimulai diskusinya. Bagaimana? Sudah siap semua? Iya, Bu. Oke, baik, sekarang kita akan membacakan hasil diskusi per kelompok. Yang pertama sekali membacakan hasil diskusinya kelompok 1. Kami persilakan.
Perkenalkan nama saya Ania Minari. Perkenalkan nama saya Adi Sidoi. Perkenalkan nama saya Azari Syasadir Jaya. Perkenalkan nama saya Minara Kunistoraya. Baik, kami sudah memperkenalkan diri dari kelompok 1. Saya akan memprestasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. 1. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, dan perubahan hati. 2. Tulislah arti bertobat menurut pengalamanmu sendiri. 1. Berbalik dari jalan dosa dan memulai melangkah pada jalan Allah yang benar. 2. Meninggalkan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Baik, Seti kami persilakan. Mengapa setiap orang harus bertobat? Mengapa setiap orang harus bertobat? Yaitu agar disertai oleh Tuhan. Baik, sekarang kami persilakan. Apakah ciri-ciri orang yang bertobat? Ciri-ciri orang bertobat seperti yang malas ke gereja menjadi tidak malas ke gereja. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Baik, dari kelompok 3 kami persilakan. Apa arti pertobatan? Perubahan pikiran sesuai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok 3? Kalau kita sudah bertobat, apakah kita bisa berbalik ke jalan yang jahat? Tidak. Ada pertanyaan? Baik, kami sudah memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mempersilahkan kami untuk memprestasikan hasil kerja kelompok kami dan kelompok 1. Terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, sekarang kami panggilkan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menginspirasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menginspirasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Catas Abel Ordan Salma. Perkenalkan, nama saya Setia Ketandu. Perkenalkan, nama saya Jananda Pensiun. Perkenalkan, nama saya Lucia Kapan Jiwa. Perkenalkan, nama saya Adriana Rindu. Baik, kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Sekarang kami akan menginspirasikan hasil diskusi kami. Mengapa setiap orang harus bertobat? Tuliskan menggunakan pemahamanmu sendiri. Jawaban 1. Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 menjelaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bandingkan contoh sikap atau perilaku orang yang telah menunjukkan pertobatan dan yang belum bertobat. Daftarkan jawaban kalian pada tabel berikut ini. Daftarkan masing-masing 3 contoh. 1. Suka berbuat jahat. 2. Memiliki hal-hal yang jahat. 3. Mau menolong teman. Tidak mau menolong teman. Suka berbuat baik. Memiliki hal-hal yang baik. Tidak suka menolong teman. Baik, kami sudah menginspirasikan hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, kami persilakan. Mengapa setiap orang harus bertobat? Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 menjelaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita sudah bertobat, apa kita bisa lagi kita berbuat jahat? Boleh dijelaskan? Tidak. Apakah yang dilakukan kalau orang yang sudah bertobat? Melakukan hal-hal yang baik. Apakah ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Ciri-ciri yang sudah bertobat suka berbuat baik, memikirkan hal-hal yang baik, suka menolong teman. Baik, terima kasih telah sudah
sudah meluangkan waktu untuk kami mengekspresikan hasil diskusi kami di depan dan mengucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, sekarang kami panggil kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Kami persilakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sola Lewi. Perkenalkan, nama saya Tulus Dr. Putra Lewi. Perkenalkan, nama saya Esa Putri Harita. Perkenalkan, nama saya Alana Alessandra dari Jati. Baik, kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami akan membacakan hasil prestasi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan kembali ke jalan yang benar. 2. Menurutmu apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah bertobat? 1. Memikirkan hal-hal yang baik. 2. Menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. 3. Menunjukkan perilaku yang benar yang berkenan kepada Allah. 3. Bagaimana kalian membuktikan tekad untuk mau bertobat? Tulislah 1 kebiasaan buruk kalian dan tulislah janjimu untuk memperbaikinya. Menunjukkan perilaku yang benar. Dulu saya pernah melawan orang tua di rumah, tapi sekarang saya bertobat. Karena perbuatan yang saya perbuat adalah jahat dan saya akan mematuhi apa yang diperintahkan orang tua. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan. Apa yang dilakukan orang yang sudah bertobat? Melakukan perbuatan yang baik. Jika kita berbuat dosa tapi sudah bertobat, apa akan terjadi pada kita? Berbalik di jalan benar. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dipersilakan. Gimana ciri-ciri orang yang jahat? Melawan orang tua, mencuri, memaki, dan lain-lain. Jika ada lagi dipersilakan. Apakah orang-orang yang jahat bisa bertobat? Bisa. Baik, demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Baik. Hari ini Ibu melihat hasil diskusinya semuanya baik setiap kelompok. Itu semua atas kerjasama yang baik sehingga bisa berdiskusi dengan baik. Sekarang Ibu akan membagikan tugas individu ya. Sudah? Coba tugas individunya ya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap tugas individunya dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, Bu.
pelajaran? Ada yang mau ibu tanya? Apakah yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Siapa yang bisa jawab? Ya. Setiap orang adalah orang yang berdosa, untuk kita perlu bertobat. Baik, berikan tepuk tangan. Oke. Yang kedua, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Ya. Oke. Selanjutnya, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Ya. Pentingnya untuk bertobat. Ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Baik. Ya. Jadi sekarang, apakah anak-anak kami sudah paham materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Baik. Karena hari ini sudah selesai materi kita, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yang lain, yaitu aku mau bersahabat dengan semua orang. Ya. Semua orang di sini bersahabat? Mau. Siapa yang mau bersahabat? Aku. Ya. Pasti kita semua mau bersahabat. Oke. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan bernyanyi dan berdoa. Ya. Doa ini dipimpin oleh sholat. Kami persilakan. Teman-teman, undang kita untuk berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Tangan ke atas, menggapai bintang. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Tepuk Jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Bapa kami yang berkat dalam kerajaan surga, puja dan syukur atas firman-Mu. Kami bisa berkumpul dan bisa berdoa kembali. Semoga berkat tolong kepada kami sehingga kami bisa berdoa. Tuhan Yesus, berkelah kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Bapa dan Ibu guru kami yang sedang mengajar, Tuhan Yesus, berkati lagi perjalanan hingga sampai ke rumah mereka masing-masing. Dan juga dengan teman-teman kami nanti yang akan pulang dan menghindari dari segala kecelakaan atau mara bahaya yang ingin terjadi, Tuhan Yesus. Hanya inilah dalam singkat ini yang kami hadirkan melalui nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, silakan duduk. Oke. Sebelum kita pulang, semuanya bukunya disimpan. Baik, anak-anak kami, kalau sudah pulang nanti, jangan ada lagi yang main-main di jalan, langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan di rumah juga kami harapkan anak-anak kami teruslah belajar sungguh-sungguh. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, kami persilakan anak-anak kami untuk pulang.